sini kami akan mempresentasikan video yang berjudul Biografi Singkat Beberapa Perawi Hadis. Perawi hadis pertama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr al-Dausi al-Yamani berasal dari kabilah Daus di Yaman. Ia memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah setelah mendengar dakwah Tufail bin Amr. Tinggal di serambi masjid bersama para ashab al-Sufa, orang-orang miskin yang menuntut ilmu. Abu Hurairah dikenal memiliki daya ingat yang luar biasa. Nama Abu Hurairah berarti bapak anak kucing. Diberikan Rasulullah karena ia gemar memelihara anak kucing. Ia juga dikenal sebagai sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijriah sekitar 676 Masehi di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Hadis yang kedua yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Aisyah binti Abu Bakar adalah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal karena kecerdasannya dan perannya dalam perkembangan ilmu Islam. Ia dilahirkan sekitar tahun 613 Masehi di Mekah sebagai putri dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Ibunya yaitu bernama Ummu Ruman binti Amir. Menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika masih muda, sekitar tahun kedua Hijriah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Aisyah menjadi rujukan utama dalam bidang hadis, fikih dan juga tafsir. Ia meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Aisyah wafat pada tahun 678 Masehi, tahun ke-58 Hijriah di Madinah pada usia sekitar 65 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi di antara para sahabat dan istri-istri Nabi lainnya. Ketiga ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab adalah putra Khalifah Umar bin Khattab dan salah satu sahabat Nabi yang paling taat dan tekun beribadah. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 610 Masehi dan masuk Islam saat masih muda bersama ayahnya. Ia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan jumlah 2.600 hadis. Abdullah bin Umar wafat pada tahun 73 Hijriah sekitar 693 Masehi di Mekah dalam usia sekitar 83 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Mar'la. Beliau dikenang sebagai sahabat yang zuhud, tawadhu dan sangat kuat dalam jaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Perawi hadis selanjutnya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena pengabdiannya sebagai pelayan pribadi Rasulullah selama 10 tahun. Nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin Nadr al-Khazraji al-Ansari. Wafatnya Rasulullah, Anas menjadi salah satu perawi hadis terbanyak dengan meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis. Beliau hidup cukup lama, bahkan termasuk sahabat terakhir yang wafat di Basrah. Ia meninggal dunia pada usia sekitar 100 tahun pada tahun 93 Hijriah atau sekitar 711 Masehi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Ia lahir 3 tahun sebelum Hijriah ke Madinah sekitar 619 Masehi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia dikenal sebagai tarjuman Al-Quran atau penafsir Al-Quran dan hibar al-ummah, ulama besar umat ini, karena keilmuannya yang luas terutama dalam tafsir, fikih, dan hadis. Setelah wafatnya Nabi, Ibnu Abbas menjadi rujukan ilmu bagi para tabi'in dan pernah menjadi penasihat Khalifah Umar bin Khattab. Ibnu Abbas wafat di Thaif pada tahun 68 Hijriah atau 687 Masehi dalam usia sekitar 70 tahun. Ia meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar dalam sejarah Islam, terutama dalam bidang tafsir dan hadis. Perawi selanjutnya yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai perawi hadis terkenal. Ia berasal dari kaum Ansor, suku Khazraj, dan merupakan putra dari Abdullah bin Amr bin Haram, seorang sahabat yang gugur dalam perang Uhud, meriwayatkan lebih dari 1.500 hadis dan menjadi salah satu perawi hadis utama dalam kalangan sahabat. Ia dikenal memiliki akhlak yang mulia, tawadhu dan rajin dalam beribadah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 78 Hijriah sekitar 697 Masehi di kota Madinah, dan saat itu beliau berusia lebih dari 80 tahun. Selanjutnya yaitu peran-peran sahabat dalam meriwayatkan hadis. Yang pertama,
mereka membentuk madrasah hadis. Selanjutnya yaitu biografi singkat ulama hadis terkenal. Yang pertama ada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari bernama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Ia lahir pada tahun 194 Hijriah di kota Bukhara, Asia Tengah. Karyanya yang paling terkenal adalah Sahih Al-Bukhari, sebuah kitab yang dianggap paling sahih setelah Al-Quran, hasil seleksi dari lebih dari 600.000 hadis. Yaitu ada Imam Muslim. Imam Muslim memiliki nama lengkap Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kaushaz Abu Hasan Al-Kushairi An-Naisaburi. Dia lahir pada tahun 204 Hijriah di Naisabur, Persia. Muslim adalah murid langsung dari Imam Bukhari. Selanjutnya ada Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud bernama lengkap Sulaiman bin Al-Ash'ad Al-Sijistani, lahir pada tahun 202 Hijriah di Sijistan. Karyanya Sunan Abu Dawud termasuk dalam 6 kitab induk hadis, yaitu Kutub Al-Asittah, dan memuat sekitar 4.800 hadis, sebagian besar berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Berikutnya yaitu Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi adalah Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, lahir pada tahun 209 Hijriah di kota Tirmizi. Kitabnya yang terkenal yaitu Jami' At-Tirmizi, berisi hadis-hadis dalam berbagai bidang termasuk akidah, ibadah, dan akhlak. Ia pula yang dikenal pertama kali memperkenalkan istilah hadis hasan secara sistematis. Ya, ada Imam An-Nasai. Imam An-Nasai bernama lengkap Ahmad bin Shu'aib Al-Khurasani, dikenal sebagai ulama ahli hadis yang tekun beribadah. Ia menguasai ilmu jarh wa ta'dil, fikih al-hadis, dan dikenal sebagai salah satu imam besar. Ia wafat pada 13 Safar 303 Hijriah di Syam setelah mengalami penganiayaan akibat karyanya yang dianggap pro Ali bin Abi Thalib. Salah satu kitab terkenalnya adalah Sunan Al-Mujtabah. Yang terakhir yaitu Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Rabi'i Al-Qazwini, lahir pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi di Qazwin, Persia, atau yang dikenal sekarang adalah Iran. Nama Ibnu Majah merupakan nisbah kepada ayahnya Yazid yang dikenal dengan gelar Majah. Ibnu Majah wafat pada 22 Ramadan 273 Hijriah atau 18 Februari 887 Masehi di Qazwin. Yaitu kesimpulan peran para sahabat dan ulama dalam menjaga dan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW sangatlah besar dan menentukan kelestarian ajaran Islam hingga saat ini. Mereka bukan hanya perawi, tetapi juga guru dan panutan dalam memahami serta mengajarkan ajaran Islam kepada generasi tabi'in dan umat Islam setelahnya. Setelah itu, para ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah, mereka melakukan rihlah ilmiah, menetapkan kaidah dalam